pengen tahu gitu sebenarnya kejadian yang kemarin itu yang sudah terjadi itu awalnya bagaimana. Jadi ibu pengen tahu secara utuh dari Naila. Coba silahkan Naila ceritakan. Pertama sih saya iseng-iseng doang bu, kayak gitu. Terus tiba-tiba saya nggak tahu kalau itu ada dosanya, dosa apa gitu. Terus tiba-tiba saya kepikiran, ini kok baik banget darahnya. Gak, maksudnya pertama itu Naila melihat siapa melakukan itu gitu. Saya SD pernah bu, saya pernah ngeliat teman saya kayak gitu, tapi enak banget gitu bu, cepet terus banyak. Enak banget tuh maksudnya kamu lihat dia tuh. Oh, tapi kan harusnya kan Naila tahu gitu bahwa itu tuh sakit gitu Naila. Saya pernah nyoba yang pertama sekali bu, sakit. Tapi seterusnya nggak sakit. Nggak sakit. Jadi alasan Naila melakukan itu tujuannya hanya karena iseng-iseng. Oke. Jadi Naila awal melakukan karena melihat teman Naila melakukan itu. Terus tanpa tujuan yang jelas, pokoknya alasannya karena iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng tapi menyakitkan kan? Iya, iseng-iseng tapi menyakitkan. Apakah Naila pingin ngikutin tren? Enggak bu. Enggak. Tren itu dalam arti gini, ketika Naila melihat teman Naila melakukan itu, terus Naila kepingin juga gitu. Oh, lagi banyak yang ngelakuin ini nih, pengen ikutan juga gitu. Apa kayak saya sebenarnya nggak tahu kalau itu ada tren. Oh. Dan saya cuma bukan ngikut-ikutin bu, kayak nyoba gitu, ngerasain ada sih, kayak sakit gak sih gitu. Terus sakit tadi ya? Agak perih awalnya. Tapi habis itu dilakuin lagi karena iseng. Oke. Sekarang Naila sadar nggak kalau itu adalah perbuatan yang salah atau tidak baik? Sadar. Oke. Kenapa tidak baik? Coba. Karena membuat teman-teman ngikutin gitu. Satu, membuat teman-teman ngikutin, terus nanggung dosa juga, dosa jariahnya. Dosanya karena apa? Dosa karena nyakitin diri sendiri. Iya, dosa karena menyakiti diri sendiri. Terus tadi yang dimaksud dosa jariah apa? Dosa yang dari, kan sebenarnya teman saya juga ngikutin itu. Karena Naila mengajak teman. Saya ngajak bu, kayak teman saya ngikutin itu. Naila tidak mengajak, tapi Naila memperlihatkan gitu ya. Gimana? Sebenarnya saya kan cuma itu, saya musik-musik kayak gitu. Dari kawal padi, abis itu ke itu kelas. Terus teman saya bilang gini, Naila coba lihat nah. Terus kayak perkataan kayak najis gitu-gitu. Tapi dia ngelakuin bu. Oke. Jadi Naila udah tahu itu salah. Naila pengen berubah nggak? Pengen. Masih pengen ngelakuin itu? Enggak. Kenapa Naila pengen berubah dan tidak melakukan itu lagi? Karena saya tahu itu perbuatan dosa. Dan Allah juga melarang hambanya menyakiti diri sendiri. Kedepannya Naila pengen jadi orang yang seperti apa? Pengen berubah aja dari masa buruk jadi lebih baik. Terus apa lagi? Ya mau aja banggain orang tua. Ya, Farel apa kabar? Baik bu. Ya, Farel tahu kan kenapa ibu panggil? Tahu. Oke, sekarang ibu minta Farel menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang waktu Kalibata mah kayak kan waktu itu kan pas hari Jumat. Saya habis dari sholat dari Jasa Marga, terus main dulu tuh habis sholat. Habis itu saya nggak tahu juga kalau mau ke situ mau ke Kalibata. Terus tapi saya udah bilang kalau misalkan mau jalan-jalan dulu gitu. Habis itu saya juga nggak tahu kalau misalkan mau ke Kalibata kan. Habis itu
bisa sholat dari jasa marga ke tempat ngumpulnya, udah tiba-tiba pada ngajakin ke sono ke Kalibatanya, ya udah saya ikut gitu. Di sana juga cuma jalan-jalan doang, kagak mau ngapain. Habis itu Kalibata nih kayak gitu-gitu tuh, foto gitu, habis itu pulang udah. Iya. Kayak nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, Farel sadar nggak kalau yang Farel lakukan itu salah? Sadar Bu. Sadar. Di bagian mana salahnya? Ya ikut-ikut yang kayak gitu. Yang kayak gimana? Yang ikut yang nggak benar. Coba sebutkan letak kesalahannya di mana. Biar nanti ibu kasih tahu ke kamu sebenarnya yang salahnya itu yang mana. Bisa jadi kan kamu tuh sebenarnya belum paham gitu loh. Kenapa waktu itu kamu itu dipanggil ke depan saat upacara. Tadi kamu bilang karena ikut yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu apa? Kayak ikut-ikut ngalong-ngalong kayak gitu. Terus Ngalong tuh apa sih? kayak jalan-jalan kayak gitu, tapi nggak pakai seragam sekolah. Nah, itu dia poinnya. Kamu jalan berkeliaran di luar menggunakan seragam sekolah. Poinnya dulu yang harus kamu pahami. Jadi udah tahu kesalahannya. Kesalahannya apa? Ya jalan-jalan pakai seragam sekolah. Jalan-jalan pakai seragam sekolah. Harusnya gimana? Kalau pulang sekolah tuh harusnya gimana? Ganti baju dulu, terus izin. Baru pergi gitu kan? Oke. Ibu tahu. Karena kamu niatnya kan memang nggak mau ngapa-ngapain kan? Niatnya nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau jalan aja. Cuma kan tadi Farel udah tahu kesalahannya. Karena pakai seragam sekolah. Dan ketika kamu pakai seragam sekolah, itu orang itu bisa punya niat negatif gitu. Ya. Jadi segerombolan anak sekolah memakai seragam di luar kegiatan sekolah itu bisa diartikan mereka akan melakukan apa? Tawuran. Tuh. Kalau ibu jadi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Wah, pulang sekolah rame-rame kan sholat gitu. Habis sholat, terus kamu juga udah izin kan sama mama. Tadi kamu bilang seru gitu, jalan sama teman. Terus memang gak ada niatan untuk melakukan hal negatif, ya kan? Tapi kembali lagi bahwa ketika Farel pakai seragam sekolah dan itu di luar kegiatan sekolah, di luar lingkungan sekolah, itu rentan menimbulkan memicu terjadinya aksi yang negatif atau tahu. Bagaimana cara Farel memperbaiki yang sudah terlanjur dilakukan? Kayak nggak ikut-ikutan lagi kayak gitu. Terus ya Nggak ikut-ikutan, terus kayak setiap pulang sekolah ganti baju dulu tuh kalau mau main. Pulang sekolah sampai rumah ganti baju dulu baru main. Terus apa lagi? Pokoknya nggak kayak ikut-ikut kayak gitu lagi deh. Nggak ikut-ikut kayak gitu lagi. Oke. Cita-cita kamu apa sih? Saya pengennya kayak ini Bu, apa namanya, kayak jadi barista gitu. Oh, barista. Oke. Berarti nanti setelah lulus SMP harus lanjut SMK. Ya, SMK. Nah, berarti supaya dapat SMK, sekolah di SMK yang bagus, yang harus kamu lakukan apa? Ya belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat lagi. Udah kamu lakukan belum? Belajar yang giat itu? Belum. Nah, jadi supaya nanti dapat SMK yang bagus, terus nanti kamu bisa dapat pendidikan yang baik, supaya kamu bisa jadi barista, harusnya gimana? Harusnya gimana? Kayak apa sih namanya? Gimana ya? Bingung Bu, ngomongnya Bu. Kan tadi kamu bilang belajarnya belum serius. Nah, tapi kan kamu pengen jadi barista. Ya. Berarti kan kalau mau dapat pendidikan yang bagus kan harus sekolah di sekolah yang bagus juga. Nah, supaya bisa di sekolah yang bagus, berarti kamu harus punya prestasi, benar. Prestasi akademik itu apa? Nilai kan?
Iya, karena harus punya nilai yang bagus. Tuh. Jadi kesimpulannya, supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu, meraih cita-cita kamu harus apa? Kayak belajar lebih giat lagi, terus banyakin prestasi. Nggak selalu bikin kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel, kelas 8A. Saya suka dengan cara Ibu Kamilah dalam menangani